Oke, baik. Saya akan share screen dari tempat saya. Oke, baik. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Terlihat. Pak Tan. Terlihat. Oke ya. Jadi kita sudah belajar ya 2 metode penyelesaian persamaan diferensial orde tinggi ya. Yang pertama itu adalah penyelesaian bertahap ya. Kemudian penurunan orde tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Fadli gitu ya. Atau dalam bahasa Inggris itu adalah order reduction method ya dengan menggunakan pemisalan. Oke. Terus kemudian kita akan lanjutkan dengan menggunakan persamaan karakteristik. Oke ya. Kelebihan dari metode 1 dan metode 2 gitu ya. Itu bisa untuk berbagai tipe ya persamaan diferensial order 2, baik itu linear maupun non-linear. Seperti contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Fadli yang terakhir, ya bentukan C pangkat N itu merupakan bentukan non-linear. Ya, seperti tadi kita menyelesaikan soal ujian nomor 2. Ya, kita punya yang namanya itu adalah nilai H itu adalah pangkat setengah. Nah, kalau pangkatnya itu bukan pangkat 1 gitu ya. Itu mau pangkat setengah, mau pangkatnya 2, 3 dan lain sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk yang non-linear. Ya, tapi bentuk non-linear ini itu bisa diselesaikan dengan menggunakan metode yang pertama ataupun metode yang kedua. Ya, kalau misalnya Anda lihat yang kemarin temperatur bola itu pun sebenarnya bentukan juga bentukan non-linear. Ya. Nah, kembali lagi terkait dengan penyelesaian persamaan diferensial order tinggi ini memang itu akan bergantung dari tipe persamaannya. Ya, bergantung dari karakteristik persamaannya. Ya, belum tentu juga bisa diselesaikan dengan penyelesaian bertahap, belum tentu juga bisa diselesaikan dengan penurunan orde. Nanti kita akan lihat karakteristiknya. Ya, yang bisa diidentifikasi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fadli gitu ya. Kalau misalnya bisa diasumsikan itu menjadikan orde 1, maka kita bisa lakukan dengan penurunan orde atau order reduction method. Ya, tetapi kalau tidak bisa, ya tentu saja kita harus menggunakan metode yang lain. Ya, oleh karena itu nanti Anda punya tugas lagi gitu ya sebelum ujian yang kedua itu adalah membuat sistematika penyelesaian persamaan diferensial orde tinggi ini. Ya, oke baik kita lanjutkan dengan menggunakan metode yang terakhir yaitu dengan menggunakan persamaan karakteristik. Ya, ini minggu kemarin sudah sempat saya bahas, itu akan terbagi menjadi 2, yaitu persamaan homogen dan persamaan tak homogen. Ya, jadi bagaimana bentuk persamaan yang bisa diselesaikan dengan persamaan karakteristik ini, gitu ya? Ini haruslah bentuk persamaan yang linier, gitu ya. Bentuk persamaan linier seperti apa? Seperti di persamaan 3.1. Ya, jadi ini harus linier. Anda tidak punya opsi. Kalau ini bentuknya non-linear gimana? Jangan menggunakan metode ini. Ya. Syarat yang kedua itu adalah koefisiennya harus bernilai tetap. Jadi kalau misalnya Anda lihat di dalam persamaan 3.1 ini ada A0 sebagai fungsi X, A1 fungsi X, N-1 fungsi X, itu harus bernilai tetap. Bernilai tetap itu artinya 1, 2, 3. Bukan lagi sebagai fungsi X. Bagaimana kalau A0 ini fungsi X tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan metode ini? Ya, jadi sekali lagi ada 2 syarat utama agar persamaan diferensial orde 2 ini bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan karakteristik. Yang pertama itu adalah dia harus linear. Yang kedua itu adalah koefisiennya harus bernilai tetap. Jadi A0X itu harus bernilai 1, 2 atau dan lain sebagainya. Ya, yang penting bukan fungsi X, apalagi bukan fungsi Y. Kalau dia bentuknya itu adalah fungsi Y, ya udah itu udah pasti nonlinear gitu ya. Oke, nah ini dibedakan menjadi 2 gitu ya. Ada yang kalau misalnya di sebelah tanda sama dengan fx-nya itu bernilai sama dengan 0, itu disebut sebagai persamaan diferensial homogen. Jika fx-nya tidak sama dengan 0, maka disebut sebagai persamaan diferensial orde tinggi tak homogen.
Ya. Nah, kenapa kembali lagi ini perlu dipahami? Karena ini berhubungan dengan jawaban, sistematika jawabannya. Apabila Anda punya persamaan diferensial homogen, ya, maka Anda akan mendapatkan yang disebut sebagai di sini jawaban komplement. Ya, kalau misalnya Anda perhatikan di sini, ini nanti ada yang namanya jawaban komplement. Sebentar, saya cari kursor tuh di mana ya kursor ya? Kalau di MS Team. Oke, tapi ini kelihatan ya kursor saya ya. Oke. Jadi kalau misalnya Anda punya persamaan diferensial order tingginya homogen atau fx-nya itu sama dengan 0 atau yang di sebelah kanan sama dengan itu adalah 0, maka Anda cukup memberikan jawabannya itu adalah y komplement atau jawaban komplement. Ya. Tetapi apabila Anda punya fx-nya itu tidak sama dengan 0, ya, jadi fx di sini tidak sama dengan 0 atau yang di sebelah kanan tanda sama dengan itu bernilai suatu fungsi, ya, atau konstanta lah gitu ya, yang penting tidak bernilai 0 gitu ya, bahkan konstantanya itu misalnya 1, 2, 3, maka di sini jawabannya itu adalah merupakan penjumlahan dari komplement dan partikular, ya. Jadi Y komplement itu untuk menyelesaikan yang di sebelah kiri sama dengan, sedangkan YP atau Y partikularnya itu adalah untuk menyelesaikan yang di sebelah kanan tanda sama dengan. Ya, jadi Anda akan mendapatkan atau mencari dua buah jawaban. Jawaban yang di sebelah kiri tanda sama dengan dan jawaban yang di sebelah kanan tanda sama dengan. Kemudian Anda jumlahkan kedua jawaban tersebut sebagai jawaban utamanya dia. Ya, jadi itulah metode penyelesaian dengan menggunakan ini. Ya, kita lihat aja langsung kepada studi kasusnya, gitu ya. Contohnya saya punya persamaan d kuadrat y dibagi dengan dx kuadrat ditambah dengan 5 dy dibagi dengan x sama dengan 4y sama dengan 0. Apa yang kita lakukan? Kita cek terlebih dahulu, ya. Apakah persamaan ini persamaan linear tidak? Ya. Kalau misalnya kita lihat bentukan persamaan contoh 3.1 ini adalah merupakan bentuk persamaan linear. Ya, kenapa disebut linear? Ya karena koefisiennya itu adalah suatu bernilai tertentu, gitu ya, tidak bernilai fungsi y, ya, dan kemudian di sini juga diakhiri sebagai y juga. Ya, jadi ini adalah bentukan persamaan linear. Kemudian kita lihat syarat yang kedua, apakah koefisiennya bernilai tetap ataukah tidak? Kalau misalnya Anda lihat di sini, ini koefisiennya bernilai tetap tidak? Di contoh 3.1. Tetap. Tetap. Ya. Jadi koefisiennya tidak berubah-ubah. Ya, bukan merupakan fungsi X juga. Bukan merupakan fungsi Y juga. Ya. Karena dia bukan merupakan fungsi X, bukan merupakan fungsi Y, dan bernilai tetap, ya, maka persamaan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumusan persamaan karakteristik. Oke. Nah, bentuk rumusan karakteristiknya seperti apa? Ya, ini seperti halnya Anda mencari akar pembuat nol dari suatu persamaan kuadrat. Ya. Jadi D kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat, ya, itu Anda ganti sebagai R kuadrat. Ya. Jadi kalau turunan pertama itu adalah R, kalau turunan kedua berarti R kuadrat. Oke. Jadi di sini apa yang saya dapatkan gitu ya. Persamaan 3.1 ini, persamaan diferensial order 2 3.1 ini, ya, bisa saya ubah menjadi persamaan karakteristiknya itu adalah, ya, suku yang pertama ini karena D kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat, itu adalah turunan kedua, maka dia bisa kita gantikan dengan R kuadrat. Ya. Sedangkan suku selanjutnya, yaitu adalah 5 dikalikan DY dengan dibagi dengan DX, itu adalah 5 dikalikan dengan R. Ya.
Kenapa R-nya pangkat 1? Ya karena turunannya itu adalah turunan pertama. Sedangkan tadi R-nya itu pangkatnya itu 2 karena ini adalah turunan yang kedua. Ya. Suku selanjutnya itu adalah 4. Ya, nilainya sama dengan 0. Nah, apa yang kita lakukan dengan persamaan karakteristik ini? Kita sudah mendapatkan persamaan karakteristik ini seperti halnya kita mencari akar dari persamaan ini sedemikian hingga rangkaian dari persamaan karakteristik ini sama dengan 0. Ya, jadi kalau sudah mencari akar, silahkan Anda gunakan metode yang umumnya Anda gunakan semenjak masa SMP, SMA gitu ya, atau pada saat TBB ya, bisa kita lakukan dengan cara min B plus minus akar B kuadrat min 4AC gitu ya, atau Anda lakukan pemisahan gitu ya. Biasanya apa yang kita lakukan? Kita pecah persamaan R kuadrat plus 5R plus 4 ini menjadi 2 buah rangkaian persamaan, yaitu R plus 4 sama dengan R plus 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya R plus 4 dikalikan dengan R plus 1 itu akan menjadi bentuk R kuadrat tambah 5R plus 4. Ya, nah silahkan Anda mau menggunakan min B kuadrat plus 4AC per 2A gitu ya, silahkan ya, ataukah metode tadi pemecahan dipecah menjadi 2 suku, perkalian 2 suku. Oke ya, silakan menggunakan metode apa saja silahkan. Oke ya. Nah, kalau kita gunakan dengan menggunakan pemecahan dengan perkalian 2 suku, gitu ya, kita akan dapatkan bahwa akarnya itu, akar persamaannya itu adalah min 1 dan kemudian min 4. Akar itu maksudnya apa sih? Akar itu adalah apabila nilai min 1 ini saya masukkan ke dalam persamaan karakteristiknya, maka nilainya akan sama dengan 0. Ya, kalau nggak percaya kita masukkan min 1 kuadrat itu adalah 1. Kemudian 5 dikalikan min 1 itu adalah min 5. Jadi di sini 1 dikurangi 5 ditambah 4 itu jawabannya adalah sama dengan 0. Oke, berarti ini adalah akar yang pertama. Ya, karena kuadrat berarti kita punya 2 buah akar. Ya, kemudian akar yang kedua itu adalah min 4. Kalau min 4 kita masukkan di sini, min 4 kuadrat itu adalah 16. 5 dikali min 4 itu adalah minus 20 ditambah 4. Nah, ini juga sama dengan 0. Ya, jadi kita sudah mendapatkan 2 akar dari persamaan karakteristik ini. Ya. Apa yang kita lakukan dengan 2 akar ini? Ya, maka bentuk penyelesaiannya itu adalah bahwa bentuk persamaan ini adalah, kita lihat dulu persamaan ini adalah tipenya itu adalah homogen. Kok bisa tahu homogen? Karena nilai fx-nya itu sama dengan 0. Yang berada di tanda sebelah kanan tanda sama dengan itu sama dengan 0. Ya, jadi ini adalah bentuk persamaan homogen. Ya, persamaan diferensial order 2 homogen. Nah, kalau persamaan diferensial order 2 homogen, gitu berarti nanti jawabannya cukup kita mencari YP-nya saja. YC-nya saja, Y komplementnya saja. Ya. Jadi YC-nya itu adalah sama dengan konstanta 1 kita kalikan dengan eksponensial akarnya dia dikalikan dengan X ditambah dengan konstanta 2 dikalikan dengan eksponensial akar yang kedua dikalikan dengan X. Ya. Nah, pertanyaannya itu adalah, Pak, kenapa harus kita keluar sebagai suatu bentukan eksponensial? Ya, minggu kemarin sudah saya sampaikan kepada Anda, bentuk eksponensial itu adalah bentuk yang istimewa. Ya, karena apa? Coba Anda lakukan turunan pertama terhadap YC ini. Ya, kalau YC ini saya turunkan, ya, saya akan mendapatkan turunan pertamanya itu adalah C1 ini saya bisa keluarkan, kemudian eksponensial min X, kalau saya itu lakukan penurunan, itu jawabannya itu adalah min eksponensial min X. Gitu kan? Nah, min eksponensial min X dikalikan C1 itu adalah sebenarnya bentukannya itu adalah kalau min C1 ya itu adalah bentuk suatu konstanta juga. Ya.
Jadi menghasilkan suatu konstanta yang baru, tapi tetap itu adalah bentukan konstanta. Ya. Bagaimana untuk bagian yang kedua? Sama juga. Kalau eksponensial min 4x ini saya turunkan, saya akan keluar sebagai C2 dikalikan dengan min 4 eksponensial min 4x. Nah, C2 dikalikan min 4 itu juga merupakan suatu konstanta juga. C2 itu konstanta yang bernilai tetap, min 4 juga bernilai tetap. Suatu bilangan tetap kalau saya kalikan dengan bilangan tetap ya merupakan suatu bilangan tetap juga. Maka bentuknya itu adalah praktis tidak berubah, itu bentuknya adalah konstanta 2 eksponensial min 4x. Jadi kita mengeksploitasi bentukan istimewa ini ya sedemikian hingga ya ini akan menjadi jawaban dari persamaan diferensial orde 2 dengan menggunakan metode persamaan karakteristik. Ya. Ini kalau misalnya Anda tidak percaya gitu ya, Anda bisa langsung buktikan gitu ya. Buktinya itu seperti apa? Anda masukkan persamaan jawaban ini ke dalam persamaan 3.1. Contoh 3.1 ini. Ya, jadi Anda turunkan 2 kali ya. Begitu Anda turunkan 2 kali, masukkan ke suku yang pertama. Kemudian turunkan 1 kali, kemudian kalikan 5 sebagai pengganti suku yang kedua. Ya, terus kemudian Anda tambahkan dengan 4Y. Ya, pasti jawabannya nanti itu hasil dari penjumlahan dan substitusi ini akan menghasilkan nilai yang di sebelah kiri sama dengan itu adalah sama dengan 0. Ya memang kenapa? Karena ini diambil dari akar-akarnya. Ya, akar persamaannya. Jadi pasti nilainya itu adalah 0. Ya. Jadi sudah jelas terkait dengan metode menggunakan persamaan karakteristik ya. Jadi tolong perhatikan bentuk persamaannya harus linear, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah koefisiennya itu harus bernilai tetap. Itu adalah syaratnya. Oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Tadi saya sebelumnya kembali lagi. Ya, nah sekarang nih yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana kalau misalnya saya punya akarnya itu berbeda? Bagaimana kalau misalnya saya punya akarnya itu ternyata membentuk akar yang sama? Ya, dan bagaimana kalau misalnya akarnya itu membentuk akar yang tidak real? Ya, bukan bilangan real gitu. Apabila akarnya itu adalah suatu bilangan real dan nilainya berbeda, maka Anda bisa gunakan langsung. Ya, seperti ini. Dari persamaan karakteristik ini saya mendapatkan dua buah akar ya, di mana nilainya satu dengan yang lain itu berbeda dan real. -1 itu real, -4 itu juga real. Ya. Jadi saya bisa gunakan langsung membentuk suatu jawaban yaitu adalah konstanta dikalikan dengan eksponensial min x-nya. Ya, ditambah dengan konstanta yang kedua dikalikan eksponensial min 4 yang notabene akarnya dikalikan dengan x. Ya, jadi kalau misalnya dua akarnya itu berbeda dan real, Anda bisa gunakan langsung. Nah, bagaimana kasusnya kalau misalnya saya lewati ini terlebih dahulu, ya, akarnya itu rangkap. Rangkap itu maksudnya apa gitu ya. Jadi saya punya R1 itu sama dengan R2. Ya, R1 itu sama dengan R2. Nilainya sama. Ya. Nah, padahal kalau misalnya saya menyelesaikan persamaan diferensial orde 2, ya, saya harus punya dua konstanta. Nah, kalau misalnya ini ya saya bikinkan bentukannya itu bentukan yang seperti tadi gitu ya. Nanti keluarnya cuma satu konstanta ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan gitu ya? Kalau misalnya Anda punya dua akar rangkap gitu ya. Jadi akarnya R1 sama dengan R2 ya. Gunakan jawaban yang saya lingkari ini ya di dalam kursor ini yaitu adalah C1 dikalikan dengan eksponensial akarnya dia R dikalikan X ditambah dengan C2
langsung aja Anda tambahkan X. X dikalikan dengan eksponensial R pangkat X. Ya, jadi pembuktiannya ada di slide berikutnya. Ya, silahkan Anda ikuti runtunan pembuktiannya, gitu ya, supaya Anda bisa mendapatkan jawaban itu adalah dua konstanta dalam C1 dan C2, tetapi berbeda variabel. Ya, silahkan Anda ikuti runtunannya. Tetapi kalau misalnya dari saya sudah langsung saja. Ya, jadi bukan menghafal ya, tetapi udah langsung aja karena ini kalau misalnya Anda turunkan nanti pada saat ujian itu waktunya lama. Ya, jadi kalau misalnya Anda mendapatkan akarnya itu rangkap, oke, jawabannya itu adalah konstanta 1 dikalikan dengan eksponensial R-nya, ya, akarnya dikalikan X ditambah dengan konstanta yang kedua dikalikan dengan X. Anda tambahin aja langsung X. Ya. X dikalikan dengan eksponensial R per X. Ya. Loh, Pak, kenapa sih harus ditambahkan dengan X? Sebab kalau X ini hilang, ya, X yang di depannya eksponensial Rx suku kedua ini hilang, ya, ini bentuk persamaannya akan sama dengan bentuk persamaan suku yang di depannya. Ya, jadi bentuknya nanti C2 eksponensial Rx. Nah, ini bentuk suku di depannya juga konstanta dikalikan eksponensial Rx. Nah, ini kalau misalnya bentuknya sama, ini bisa dijumlahkan. Ya, jadi cuma keluar itu nantinya itu adalah 2C1 atau C1 plus C2 eksponensial Rx. Nah, C1 ditambah C2 itu adalah konstanta juga. Jadi keluarnya cuma satu konstanta. Tetapi dengan bentukan seperti ini, gitu ya, bentukan seperti ini, gitu ya, meskipun akarnya itu sama, ya, kita bisa mendapatkan dua konstanta. Ini tidak bisa kita kalikan. Ya, ini tidak bisa kita langsung kita gabungkan. Ya, bentuknya berbeda. Ada faktor X di sini. Ya, sedemikian hingga nantinya kita akan memiliki dua konstanta C1 dan C2. Ya, jadi sekali lagi, Pak, cara cepatnya supaya kita dapat akar rangkap itu gimana untuk penyelesaiannya? Udah langsung saja C1 eksponensial akarnya dia dikalikan dengan X ditambah C2 dikalikan X. Jangan lupa dikalikan X ditambah eksponensial R pangkat X. Oke, pembuktiannya silahkan lihat di slide berikutnya. Oke, kita cepat aja. Oke, nah bagaimana untuk kasus kalau misalnya akar kompleks? Ini juga sama, gitu ya. Akar kompleks ini nanti itu bentukannya seperti apa, gitu ya. Jadi langsung saja ini pembuktiannya ada, ya, pembuktiannya ada di slide berikutnya. Udah, kalau misalnya Anda mendapatkan akarnya itu kompleks seperti kasus ini, gitu ya. Jadi R kuadrat plus 1 sama dengan 0. Kalau misalnya Anda cari akarnya, ini kan berarti R kuadrat sama dengan min 1. Berarti nanti jawabannya itu adalah R itu adalah plus minus akar min 1. Nah, min 1 itu kan bukan merupakan bilangan real, akar min 1. Gitu ya. Itu adalah bilangan I. Ya, imajiner. Ya. Nah, bentuk solusinya udah langsung ikuti saja. YC sama dengan eksponensial alfa X C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X dan lain sebagainya. Ya, Anda tidak perlu khawatir. Untuk kasus yang kedua ini, akar kompleks ini di teknik kimia ini tidak ditemui kasus yang seperti ini. Ya, jadi sudah saya pastikan nanti kalau misalnya ujian tidak akan pernah keluar yang namanya nanti kalau seandainya itu solusinya dengan menggunakan akar atau persamaan karakteristik tidak akan membentuk akar kompleks. Gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya Anda di suatu kasus yang lain gitu ya. Misalnya Anda bekerja di bidang pemrograman dan lain sebagainya, kemudian menemukan kasusnya akar kompleks gitu ya, langsung saja gunakan YC sama dengan eksponensial alfa X dan ini. Jadi diikuti saja. Oke, baik. Ada pertanyaan hingga saat ini? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada, ya, saya akan lanjutkan lagi.
tadi kita baru membahas untuk persamaan homogen, di mana itu adalah kita tidak memiliki fx itu tidak sama dengan 0. Bagaimana kalau misalnya sekarang persamaannya itu adalah non homogen, di mana itu kita punya yaitu nilai untuk y partikularnya dia. Ya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya fx yang ada di tanda sebelah kanan tanda sama dengan ini tidak sama dengan 0, gitu ya, tidak sama dengan 0, maka jawabannya itu adalah gabungan dari y komplement, yang y komplement yang sudah kita bahas dari tadi, gitu ya, yang merupakan akar dari persamaan karakteristik, di mana ini digunakan untuk menyelesaikan bagian sisi sebelah kiri dari tanda sama dengan, ya. Jadi y komplement itu adalah penyelesaian persamaan yang di sebelah kiri tanda sama dengan. Ya, kita tambahkan dengan yp. Ya, jadi jawaban partikulernya dia yang ini merupakan solusi dari rangkaian persamaan yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan. Ya. Nah, tadi YC sudah Anda pelajari bagaimana mendapatkannya, ya, yaitu dengan C1 eksponensial akarnya dikalikan dengan X ditambah dengan C2 dikalikan eksponensial akar yang kedua dikalikan dengan X. Itu adalah solusi untuk mendapatkan yang namanya YC. Ya. Nah, bagaimana dengan untuk YP? YP ini adalah sekali lagi penyelesaian untuk yang di sebelah tanda kanan sama dengan, yaitu fx ini. Ada 1, 2, 3 metode. Gitu ya. Tetapi yang akan kita pelajari itu cukup satu metode saja. Jadi saya memastikan di sini nanti kalau misalnya itu penyelesaian orde 2 gitu ya, atau orde tinggi, itu pasti akan bisa diselesaikan dengan menggunakan metode yang pertama. Karena di teknik kimia pun untuk nilai fx ini biasanya bernilai tetap, ya, atau membentuk persamaan, tetapi persamaannya itu adalah sederhana. Contohnya itu adalah biasanya nilai fx atau forcing function, ya. Forcing function fx ini biasanya itu nilainya tetap, misalnya contohnya itu dalam hal pemanasan gitu ya. Fx itu biasanya Q yang kita supply atau panas, jumlah panas yang kita supply. Nah, jumlah panas itu biasanya nilainya itu akan tetap. Ya, misalnya supply panas yang kita supply ke heater itu selalu nilainya misalnya 50 kilowatt. Ya, jadi 50 kilowatt itu bentuknya itu adalah konstanta bernilai tetap. Ya, jadi tidak kompleks seperti halnya engineering yang lain atau teknik yang lain. Fx itu biasanya di teknik kimia nilainya itu forcing functionnya itu adalah sangat sederhana sekali. Biasanya koefisien. Ya, kalaupun itu membentuk persamaan, biasanya persamaannya juga persamaan yang pangkat 1. Ya, AX ditambah B. Itu aja. Ya. Tidak membentuk persamaan yang sangat kompleks sekali. Ya. Jadi karena nilai fx ini biasanya konstanta, membentuk konstanta dan persamaan orde 1 saja, gitu ya, maka bisa kita selesaikan dengan menggunakan koefisien tak tentu. Ya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan dengan koefisien tak tentu ini? Ya. Nah, ini cukup Anda gunakan tabel 3.1. Ya. Ini sangat sederhana sekali, ya. Jadi gunakan dengan menggunakan metode tabel, ya. Seandainya ya, saya kasih contoh di sini, ya. Bentuk fx-nya itu adalah sama dengan k dikalikan x pangkat n, ya. N itu bisa 0. Kalau misalnya n-nya 0 berarti itu adalah k saja atau konstanta saja, ya, konstanta yang bernilai tetap. Ya, kalau n-nya itu 1 berarti itu adalah k dikalikan dengan n. Ya. Jadi bergantung berapa nilai n-nya, ya. Maka untuk jawaban YP-nya, ini langsung saja jawaban YP-nya itu adalah konstanta dikalikan n pangkat n ditambah dengan konstanta n dikurang 1 dikalikan n min 1 pangkat n min 1 ditambah
bla 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 sampai dengan K pangkat K konstanta 0. Ya. Jadi Anda langsung mendapatkan berapa nilai YP-nya. Ya. Nah, sekarang ya, kita coba untuk menyelesaikan persamaan 3.4 ini. Oke. Kita akan coba untuk selesaikan persamaan atau contoh 3.4 ini. Ya, saya stop sharing terlebih dahulu. Saya coba untuk sharing lagi, tetapi oke. Ya, layar saya apakah sudah terlihat? Terlihat, Halo, Pak. sudah terlihat ya? Oke. Nah, sekarang saya akan menyelesaikan untuk persamaan ini. Saya tuliskan terlebih dahulu persamaannya, gitu ya, yaitu adalah D kuadrat Y per DX kuadrat ya ditambah dengan 4Y sama dengan itu adalah ya 8X kuadrat. Ya. Oke, baik. Ini adalah persamaannya. Ya, saya geser aja di sini. Oke. Berarti ini tipenya kalau misalnya saya lihat ini tipenya persamaan homogen atau non homogen? Ya, untuk persamaan ini persamaan satu ini homogen. Ini adalah non homogen. Artinya apa? Kalau misalnya non homogen berarti nanti jawabannya itu adalah Y sama dengan penjumlahan dari YC ditambah dengan YP. Ya, karena non homogen. Oke, nah kemudian yang kedua. Apakah ini bentuk persamaan linear? Ya, linear. Apakah koefisiennya bernilai tetap? Ya, koefisiennya bernilai tetap. Maka kita bisa selesaikan dengan menggunakan persamaan karakteristik. Ya. Nah, bentuk persamaan karakteristiknya seperti apa? Ya, tadi masih kalau turunan kedua itu berarti kita simbolkan menjadi R kuadrat ya ditambah 4 ya sama dengan 0. Oke, wah ini persamaan jangan ini ya, saya ganti aja ya ini ya. Ini kalau misalnya bentuknya plus 4 ini nanti ketemunya itu adalah real. Saya ganti aja X kuadrat DY kuadrat dibagi DX kuadrat dikurangi dengan 4Y sama dengan ini. Oke ya, jadi kalau misalnya demikian saya bentuk persamaan karakteristiknya ya R kuadrat min 4 sama dengan 0. Ya, berarti R kuadrat di sini ini adalah sama dengan 4 ya. Maka R sama dengan plus minus akar 4 atau sama dengan plus minus 2. Oke, nah kita sudah pelajari tadi gitu ya. Untuk YC kalau misalnya jawabannya itu adalah dalam bentuk rangkap gitu ya, di mana R1 sama dengan apa namanya R2 gitu ya. Apa yang harus kita lakukan di sini? Ini R1 sama dengan R2? Tidak ya. Ya, karena kita punya dua jawaban, yaitu satu adalah plus 2, kemudian jawaban yang kedua itu adalah atau akar yang kedua itu adalah minus 2. Ya. Jadi solusi untuk YC-nya apa? Kalau misalnya di sini C1 apa eksponensial 2X ditambah dengan C2 eksponensial min 2X. Ya. Ini adalah YC kita. Ya, jawaban YC. Oke, baik. Terus kemudian apa yang kita lakukan? YC sudah kita dapatkan, tinggal kita mencari YP. Ya. Jadi kita punya di sini bahwa nilai fx
itu adalah sama dengan 8x kuadrat. Oke. Apa yang selanjutnya kita lakukan dengan 8x kuadrat? Tadi kita minta bantuan slide yang tadi, gitu ya. Kita cari itu adalah tabelnya. Oke. Kalau seandainya itu adalah kita lihat di sini 8x kuadrat, maka jawabannya itu adalah ya, kalau misalnya dengan ini, maka nanti kita akan dapatkan YP-nya itu adalah ya K pangkat 2 ya dikalikan X pangkat 2 ditambahkan dengan K1 ya X1 ya ditambah dengan K0. Ya, jadi ini adalah jawaban dari YP. Loh, dapat dari mana, Pak? Ya, dari tabel ini. Tabel 3.1 ini. Ya, jadi nanti jangan lupa kalau misalnya Anda menuliskan bikin contekan gitu ya. Jangan lupa untuk membuat contekan terkait tabel nomor 3.1 ini. Oke. Nah, baik. Kemudian apakah ini sudah selesai? Nah, jawabannya itu adalah belum selesai. Ya, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus mencari berapa nilai K2, berapa nilai K1, dan berapa nilai K0. Caranya apa? Anda masukkan jawaban YP ini ke dalam persamaan ini sedemikian hingga nanti nilainya itu adalah 8x kuadrat. Jadi untuk memasukkan ke sini kita butuh turunan yang keduanya. Ya. Turunan kedua dari YP ini adalah D kuadrat YP per DX kuadrat itu adalah sama dengan, kalau turunan pertamanya dulu, turunan pertama dulu ya. Turunan pertama itu adalah 2K2X ditambah dengan K1. Ya. Maka turunan kedua dari YP itu adalah turunan keduanya apa? Ya, yaitu adalah 2K2. Oke. Nah, apa yang Anda lakukan? Anda masukkan ini ke dalam persamaan 1. Ya. Nah, ini saya bawa ke persamaan 1, saya akan mendapatkan itu adalah nilainya itu adalah 2K2X ditambah dengan K1. Jadi ini ya. Ini star ini saya gantikan untuk yang di sini. Oke. Terus kemudian maaf. Ini ya. Maaf, saya salah. Ini harusnya adalah yang di sini. Ya, ini adalah yang di sini. Jadi ini saya dapatkan nilainya itu adalah 2K2 ya dikurangi dengan 4 dikalikan dengan ini semua. Jadi saya kalikan adalah K2X kuadrat ditambah dengan K1X ditambah dengan K0 itu adalah sama dengan 8X kuadrat. Oke. Nah, ini akan saya teruskan ya. Jadi apa yang akan saya lakukan di sini? Ini adalah saya min 4K2X kuadrat ya ditambah dengan K1 ada 4 ya, dikurangi dengan 4 K1X ya dikurangi dengan 4K0 ya ditambah dengan 2K2 sama dengan 8X kuadrat. Oke, benar? Apa yang saya lakukan benar ya? Ya. Maka apa yang saya dapatkan di sini ya? Apakah di sini mengandung X kuadrat? Ya, gitu ya. Maka saya dapatkan di sini bahwa nilai K2 itu adalah harus sama dengan min 2. Betul, karena di sini adalah 8X kuadrat. Oke. Terus kemudian nilai K1
karena di sini tidak mengandung X, sisi sebelah kanan tanda sama dengan tidak mengandung X, maka nilai K1 itu adalah sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian ya, saya masih punya sisa yaitu adalah min 4K0 ditambah dengan 2K2 itu harus sama dengan 0. Karena di sini cuma min X kuadrat. Ya. Nah, karena min K2 sudah ada minus 2 gitu ya. Jadi ini adalah min 4K0 2 dikalikan minus 2 menjadi min 4. Itu adalah sama dengan 0. Ya. Maka K0 itu adalah sama dengan min 1. Ya. Jadi YP ini gitu ya, dengan konstanta yang sudah saya ketahui, maka jawabannya itu adalah ya min X kuadrat, saya gantikan K2 dengan ini. Ya. Kemudian ditambah dengan 0, ya, K1 0. Ya, kemudian K0-nya adalah min 1, berarti X min 1. Ya. Jadi jawaban keseluruhan yang nantinya akan saya dapatkan itu adalah YC ditambah dengan YP. Yang itu nilainya itu adalah YC saya sudah dapatkan tadi, yaitu C1 eksponensial 2X ditambah dengan C2 eksponensial min 2X. Ya, ditambah dengan min X kuadrat dikurangi 1. Oke, ini adalah jawaban dari persoalan kalau misalnya saya punya persamaannya itu adalah ini.